Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Mayrani. Dan di sini saya akan membahas salah satu contoh soal. Sebelum kita bahas, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, baik. Oke, di sini diberikan soal, yaitu misalkan A,8, C, D merupakan suatu barisan aritmatika, dan A,8, D merupakan barisan geometri. Maka nilai A ditambah C ditambah D adalah, nah, di sini ada dua barisan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita bisa mulai menganalisa dari masing-masing barisan tersebut. Misalnya di sini A, 8, C, D ini adalah barisan aritmatika. Maka dapat kita asumsikan A ini adalah U1, lalu 8 ini adalah U2, C ini adalah U3, dan D ini adalah U4. Nah, U1 dalam barisan aritmatika berarti sama dengan A, lalu U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus 2B, dan U4 itu sama dengan A plus 3B. Nah, U1 tadi diketahui berapa A, berarti kita tulis di sini sama dengan A. U2 tadi diketahui berapa? 8. Oke, kita tulis 8. U3 diketahui C, berarti sama dengan C. Sorry, ini C. Ya. U3 sama dengan C, dan U4 sama dengan D. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ya. Nah, setelah kita mengetahui barisan aritmatika tersebut, maka kita bisa nih mencari bedanya. Nah, bedanya itu kita buat beberapa kemungkinan. Yang pertama ada kemungkinan U2 dikurangi U1. Berarti untuk U2-nya tadi berapa? Nah, 8 dikurangi U1-nya A, berarti 8 min A. Kemungkinan yang kedua itu adalah U3 dikurangi U2. U3-nya berapa? C, berarti C min 8. U2-nya kan 8. Oke, kemungkinan yang ketiga itu adalah U4 dikurangi berapa? Nah, dikurangi U3. U4-nya tadi D, U3-nya C, berarti D min C. Nah, ini untuk barisan aritmatika. Selanjutnya, kita bisa memuat untuk barisan geometri, yaitu ada A, 8, D. Maka hal yang sama kita lakukan ke barisan geometri ini. A ini kita asumsikan U1, 8 ini adalah U2, dan D ini adalah U3. Nah, U1 berarti sama dengan A. U2 itu berarti A kali R, dan U3 itu adalah AR pangkat berapa? Nah, betul, pangkat 2. Nah, U1 diketahui berapa di situ A. Kita tuliskan A, U2-nya kita tuliskan sama dengan 8, dan U3-nya berapa? D. Berarti U3 sama dengan D. Hal sama, kita juga bisa mencari rasionya, yaitu rasio dari U2 dibagi U1. Nah, U2-nya tadi berapa? U2-nya 8, berarti ini 8 per U1-nya A, berarti 8 per A. Kemungkinan kedua berarti U3 per U2. U3-nya berapa? D. U2-nya 8, berarti D per 8. Nah, ini untuk langkah awal kita menyelesaikan soal tersebut. Nah, karena yang ditanyakan adalah A plus C plus D, maka kita bisa mencari dari informasi yang sudah kita tuliskan ini kira-kira mana yang dapat kita tuliskan atau kita jabarkan. Nah, di sini lihat ada masing-masing angka 8. Di barisan aritmatika ada, di barisan geometri ada. Berarti barisan aritmatika dan geometri memiliki kesamaan, yaitu di mana 8 berada di barisan kedua aritmatika dan barisan kedua di barisan geometri. Berarti dapat kita tuliskan U2 ini sama dengan U2 di barisan aritmatika sama dengan U2 di barisan geometri. Nah, U2 di barisan aritmatika bagaimana rumusnya? Yaitu A plus B sama dengan AR. Nah, A plus B sama dengan AR. Karena yang ditanyakan ini adalah A plus B plus A plus C plus D, maka kita bisa mencari kira-kira A ini bisa ditambahkan dengan beda yang mana yang memuat A ditambah C atau ditambah D. Nah, kita lihat di sini, kita bisa menggunakan beda yang kedua, kemungkinan beda yang kedua. Maka kita ganti A ditambah C min D sama dengan A
R-nya kita ganti 8 per A. Mengapa kita ganti 8 per A? Nanti agar A-nya ini bisa kita coret. Nah, seperti ini. A tambah C, A tambah C, min D. Sorry, ini min 8 ya, bukan D. Berarti ini C min 8, ini juga min 8. Ini min 8. Nah, sama dengan 8. Berarti A ditambah C itu adalah berapa? 16. Karena pindah ruas. Min 8 pindah ke kanan jadi positif 8. Min jadi 8 tambah 8, 16. Selanjutnya, ada juga kemungkinan yang kedua, yaitu D di barisan aritmatika sama dengan D di barisan geometri. Nah, di barisan aritmatika itu berada di barisan keberapa? Keempat. Berarti ini U4 barisan aritmatika sama dengan U3 di barisan geometri. U4 rumusnya berapa? Yaitu A plus 3B sama dengan AR kuadrat. Nah, B-nya ini kita bisa menggunakan kemungkinan beda yang lain. Nah, di sini saya akan memilih 8 min A. Oke, yang kemungkinan pertama tadi. Jadi kita dapat tuliskan A ditambah 3, bedanya ditulis 8 min A, lalu A-nya tetap di barisan geometri, R-nya kita ganti yang ini. Kita ganti yang 8 min A. Berarti 8 min A dikuadratkan. Ini jangan lupa ada perkalian pelangi di sini. Nah, berarti A ditambah 24 min berapa? Ya, min 3A. Sama dengan A dikalikan 64 per A kuadrat. Oke. Selanjutnya, di sini kita bisa menghitung. A min 3A berapa? Nah, min 2A ditambah berapa? 24. Sama dengan, ini juga kita bisa coret, yaitu A dengan A. Berarti di sini sisanya adalah 64 per berapa? Per A. Karena ini mengandung pecahan, maka kita hilangkan A ini. Gimana caranya? Nah, betul, dikalikan A. Ruas kanan dan kiri sama-sama dikalikan A. Oke. Min 2A kali A berarti ini min 2A kuadrat. Ini plus 24A sama dengan 64. Ini 64. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menyederhanakan dengan membagi min 2. Oke, dibagi dengan min 2. Berarti min 2A kuadrat dibagi min 2 berapa? Berarti A kuadrat. 24A dibagi min 2 berapa? Min 12A sama dengan ini min 32. Kita pindah ke kiri semua jadi A kuadrat min 12A plus 32 sama dengan 0. Nah, bentuk ini dapat kita apakan? Dapat kita faktorkan, yaitu berarti ini A, ini min. Kira-kira berapa yang dikalikan hasilnya 32? Kalau dijumlah hasilnya min 12. Betul, A min 8 sama dengan A min 4. A min 8 sama dengan A min 4. Berarti ini A min 8 sama dengan 0, maka A ini ada 8. Tahu kemungkinan kedua, A min 4 sama dengan 0, A sama dengan 4. Berarti kita memiliki dua kemungkinan A, yaitu A sama dengan 8 dan A sama dengan 4. Nah, oke, tinggal kita mencari D-nya berapa kira-kira. Oke, kita tarik garis dulu di sini, biar mempermudah. Nah, kita lihat di sebelumnya, rasio dari barisan geometri itu kan kemungkinannya ada 2 ya. Terus kita gambarkan ini. Rasionya tadi kan kemungkinannya ada 2, yaitu 8 per A atau enggak 8, sorry, atau enggak D per 8. Berarti ini kan R sama dengan R, maka 8 per A ini sama dengan D per 8.
Maka di sini kita bisa kalikan silang. Nah, berarti ini 64 sama dengan berapa A? AD. Nah, tadi kita sudah mengetahui A-nya itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak 8 ya 4. Maka kita bisa asumsikan di sini kemungkinan pertama, yaitu kemungkinan pertama kita tulis K1, AD sama dengan 64, di mana A-nya kita pakai 8, D-nya kita pakai, berarti kita mencari D-nya. Berarti D sama dengan 64 bagi 8 berapa? 8. Lalu kemungkinan kedua yaitu adalah AD sama dengan 64, di mana A-nya 4, berarti 4D sama dengan 64. D-nya sama dengan 64 bagi 4 berapa? 16. Nah, di sini kita mempunyai dua kemungkinan. D-nya kalau nggak 8, ya D-nya sama dengan 16. Oke, kita perkecil dulu di sini, biar muat semuanya. Nah, di sini tadi kan sudah diketahui ya, A plus C ini sama dengan 16. Tinggal kita menyocokkan pilihan yang ada di jawabannya. Nah, tadi A plus C kan 16, sedangkan yang ditanyakan itu adalah A plus C plus D. Maka ada dua kemungkinan, di mana A plus D tadi 16 ditambah D, kemungkinan pertama 8. Berapa? 16 tambah 8. Nah, D tambah 16 tambah 8 berarti 24. Kemungkinan yang kedua itu adalah 16 ditambah D. D-nya berapa? D-nya 16. Berarti 16 tambah 16, 32. Nah, di sini maka A, A tambah C tambah D itu ada memiliki kemungkinan, yaitu 24 atau A ditambah C ditambah D adalah 32. Nah, kita lihat di jawaban atau di pilihan soalnya. Nah, kita lihat di sini apakah ada. Nah, ada ya, jawabannya itu yang C. Nah, kita bisa mencari di sini yang C, 24 atau 32. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Dari semua step atau cara yang telah kita lakukan untuk mencari A ditambah C ditambah D. Nah, saya rasa tidak ada ya. Tinggal tipsnya itu adalah tinggal kita mampu mengotak-atik bagaimana rumus tersebut dapat disamakan dengan yang lain. Atau kita menganalisa bagaimana cara mensubstitusi persamaan satu ke persamaan yang lainnya. Oke, ini jawabannya semuanya step dari awal hingga akhir. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini akan ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.